Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kita karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari semuanya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Dia. Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Engkau. Sucikan, kuduskan kami, layakan kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik dari tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan hati kami yang tidak berkenan
Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biar kami lebih sungguh lagi untuk masuk di hadirat-Mu. Mari kita mengangkat lebih lagi pujian ini. Saat surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih kami boleh kembali beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan tempat ini, menyucikan, menguduskan setiap pribadi kami, lepas pribadi. Layakkan setiap kami yang melayani Engkau Bapa. Terima kasih. Biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mengurapi setiap kami yang terlibat pelayanan pada saat ini Tuhan, mengurapi setiap jemaat-jemaat yang hadir Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat juga Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan ibadah ini, biar Engkau ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus pagari dengan kuasa darah Yesus. Kami takbiskan ibadah pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Mari kita bersuka cita lebih dan lebih lagi di dalam Dia. Biarlah anggur baru tercurah bagi setiap kita semua, amin. Amin. Tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah anggur baru tercurah bagi kita semua, amin. Dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. 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 Mari kita bersuka cita lebih dan lebih lagi di dalam Dia. Tuhan Yesus memberi kita kuasa. Amin. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia.
sebentar lagi mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan.
boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih kuat, masih sehat, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman ya Tuhan, lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah satu firman disampaikan boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, jadikan kami telinga seorang murid. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita masih berbicara tentang Roh Kudus. Setiap orang yang sudah bertobat dan menerima baptisan Roh Kudus harus menghasilkan buah daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah Roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap kita orang percaya harus memiliki buah-buah Roh tersebut, karena buah Roh itu akan membangun karakter Kristen kita yang mantap. Jadi di saat kita memiliki buah-buah Roh itu, kita akan mempunyai karakter yang seperti Kristus, karena kita adalah pengikutnya dan kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus, yaitu yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Jadi dia memampukan kita untuk memiliki buah-buah Roh tersebut. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memiliki buah-buah Roh yang diinginkan oleh Tuhan. Buah Roh kita harus memiliki atau mempunyai seluruh buah Roh supaya kita menjadi seperti Kristus, mempunyai karakter seperti Kristus. Karena kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus, karena kita adalah anak-anaknya. Jadi kita harus memiliki buah-buah Roh tersebut. Kita lihat buah-buah Roh tersebut. Mari kita lihat dari 9 buah Roh tersebut. Kita melihat kasih. Pengertian kasih dalam bahasa Yerika adalah agape. Agape adalah kasih Allah, kasih yang Tuhan berikan tanpa kita membalas. Artinya kasih yang tunggal, kasih yang diberikan kepada kita, ya, kasih yang tidak mengharapkan untuk pembalasan, kasih yang tidak mengharapkan untuk imbalan. Itulah kasih yang tidak berkesudahan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa memiliki kasih agape tersebut. Ada yang dikatakan phileo, adalah kasih persahabatan. Ada kasih storge, adalah kasih kekeluargaan. Contoh bapak terhadap anak. Atau eros, yaitu kasih hawa nafsu atau birahi. Terus telo adalah kasih terhadap diri sendiri. Jadi kasih yang terbesar yaitu kasih Kristus, kasih Allah kepada kita. Kasih yang diberikan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Kasih yang terbesar yaitu kasih Allah. Allah datang ke dunia ini
karena kasihnya kepada kita, kasih yang agape. Yang kedua adalah kita lihat di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih yang daripada Allah yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita harus memiliki kasih. Kasih disimpulkan. Jadi buah-buah roh dapat disimpulkan dalam satu kata, kasih. Buah-buah roh itu dapat disimpulkan dalam satu kata, yaitu kasih. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 8. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak pernah akan berakhir. Jadi buah-buah roh itu ada di dalam satu kata, yaitu kasih. Kasih mencakup segalanya. Di dalam Kristus kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kasih itu yang terbesar. Kita lihat lagi. Yang kedua adalah buah-buah roh. Yang kedua adalah sukacita. Yang pertama tadi adalah kasih. Yang kedua adalah sukacita. Kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman. Kita lihat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, sukacita itu ada di antara buah-buah roh yang harus kita miliki. Di saat kita memiliki sukacita, di saat kita memiliki damai sejahtera, maka hati kita, hidup kita akan menjadi benar. Di saat kita ada sukacita, maka kita akan mengalami pembebasan di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, maka hidup kita penuh dengan tekanan. Hidup kita akan penuh dengan tekanan. Hidup kita akan penuh dengan masalah. Di saat hati kita tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian, maka akan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena di saat hati kita benar, di saat kita ada sukacita dalam hati kita, maka seluruh pikiran kita, hati kita akan menjadi jernih, dan kita akan berpikiran selalu positif. Jadi sukacita itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau orang tidak memiliki sukacita, hidupnya hari-hari adalah galau, stres, hidup dalam tekanan, pasti dijamin pasti hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan akar kepahitan, kekecewaan, sakit hati, tawar hati, otomatis. Karena Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Jadi hati kita yang gembira akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Sukacita mendatangkan berkat. Karena Alkitab berkata, dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah dan bersukacitalah, karena Tuhan ingin kita bersukacita di dalam Dia. Sukacita membawa berkat. Benar tak kita lihat? Filipi 4 ayat 4,
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kata Rasul Paulus, katakan bersukacitalah. Sukacita mendatangkan berkat. Di saat kita bersukacita, Tuhan bilang, Alkitab berkata, bersukacita dalam segala hal. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Di saat kita walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya persoalan, di saat kita bersukacita, maka sukacita akan mendatangkan berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Karena di saat kita bersukacita, hati kita ada ketenangan, pikiran kita tenang, hati kita akan ada kedamaian. Di saat kita bersukacita, kita akan mempunyai kekuatan tersendiri di dalam Tuhan. Amin. Dan kita lihat kelanjutannya adalah damai sejahtera. Buah yang selanjutnya adalah damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu sebelum Yesus terangkat ke surga. Damai sejahtera Tuhan tinggalkan kepada kita. Berarti di setiap kita memiliki damai sejahtera, maka ada berkat Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Kita lihat Yohanes 20 ayat 21-22. Dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya untuk menerima Roh Kudus. Supaya setiap kita menerima Roh Kudus, kita memiliki damai sejahtera, yaitu buah-buah daripada Roh Kudus. Di saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kekuatan, kita memiliki kedamaian, kita memiliki sukacita, kita ada kasih. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam dunia ini tidak ada kedamaian selain kedamaian itu yang datang daripada Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang menjanjikan damai kepada saya dan saudara. Kita boleh memiliki banyak uang, kita boleh memiliki segalanya, belum tentu kita memiliki damai sejahtera. Kita mempunyai harta sedunia, mungkin kita mempunyai karya yang hebat, kita mempunyai jabatan yang hebat, mungkin kita seorang pemimpin perusahaan, mungkin kita adalah mentor dan sebagainya. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan saya dan saudara, tidak ada Yesus dalam hati saya dan saudara, maka kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Karena damai sejahtera dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di saat dia menghembuskan nafas, menghembuskan Roh Kudus buat saya dan saudara. Jadi Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita menghasilkan. Di saat Roh Kudus ada dalam diri kita, maka akan menghasilkan damai sejahtera dalam hati saya dan saudara. Kita akan memiliki damai sejahtera di saat Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang selanjutnya adalah kita lihat dalam Lukas 2 ayat 13-14. Dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang berkenan kepada Tuhan. Berarti hidup kita harus dalam perkenanan Tuhan. Di saat hidup kita dalam perkenanan Tuhan, maka damai sejahtera daripada Tuhan akan diberikan kepada kita. Jadi setiap kita hiduplah dalam perkenanan Tuhan agar kita memiliki damai sejahtera. Orang yang mencari kedamaian
dengan berbagai cara. Mereka dengan cara apapun, mungkin mereka merasa akan ada damai di saat mereka memiliki segalanya. Mereka mencari uang atau mencari hiburan di tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ke diskotik, kemanapun mereka yang memakai daging mereka untuk mencari kedamaian. Saya mau katakan, selama mereka tidak memiliki Yesus atau Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya, maka mereka tidak akan pernah menemukan kedamaian di dalam hati mereka. Selanjutnya adalah kita lihat kesabaran. Kesabaran yaitu suatu sifat ketahanan dalam diri kita menghadapi tekanan-tekanan hidup yang menyebabkan penderitaan. Kesabaran itu harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka hidup kita akan kacau dan berantakan. Di saat kita tidak memiliki kesabaran, segala sesuatu yang kita lakukan akan kita lakukan dengan tidak tenang, terus tergesa-gesa dan sembrono, tidak mantap. Kenapa? Di saat kita tidak punya kesabaran, cenderung yang akan timbul adalah kita menjadi emosi, menjadi marah, putus asa, bahkan kecewa. Kenapa? Karena segala sesuatu kita maunya menurut kita, bukan menurut Tuhan. Segala sesuatu kita maunya instan. Segala sesuatu kita harus orang mengikuti kita. Segala sesuatu kita tidak sabar dengan waktu Tuhan. Segala sesuatu kita melakukan segala sesuatu dengan gegabah, terburu-buru, maunya instan dan cepat. Tapi akhir daripada itu bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan sebuah masalah. Bahkan mungkin masalah yang lebih besar lagi karena ketidaksabaran kita. Makanya sangat penting kita harus memiliki kesabaran. Kesabaran itu juga dikatakan bagian daripada iman kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kasih Allah itulah yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kesabaran itu akan menghasilkan buah. Kesabaran itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi justru membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di sebalik semua masalah itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Di balik semua masalah ada berkat Tuhan yang tersedia buat saya dan saudara. Terus kita lihat Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kesabaran daripada Abraham yang kadang segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, seolah-olah itu gak mungkin.
dan mustahil bagi kita. Kalau secara kasat mata kita gak mungkin akan terjadi. Seperti juga Abraham. Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Sedangkan dia belum memiliki keturunan sampai masa tuanya, ya, sudah berumur, tapi belum kelihatan apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi Abraham percaya dan dia sabar menanti. Akhirnya dari kesabarannya itu Tuhan memperhitungkan. Akhirnya dia meraih setiap janji Tuhan, meraih setiap berkat Tuhan dalam penantiannya tersebut. Berarti kesabaran mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya mau katakan, waktu Tuhan tidak terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya. Tuhan mempunyai timing yang tepat buat saya dan saudara. Kenapa? Kalau kita, misalnya kalau kita belum siap terima berkat, belum waktunya, hati kita belum siap, mungkin kita terima berkat Tuhan, tapi kita lari daripada Tuhan, kita murtad, kita jauh daripada Tuhan, dan kita melupakan Tuhan. Tapi kalau kita melewati satu proses Tuhan, satu pembentukan karakter dan sifat daripada Kristus, pembentukan sifat dan karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita sudah matang dalam diri kita atau hati kita, di saat kita mempunyai buah yang matang dalam diri kita, maka di saat kita menerima berkat Tuhan, kita semakin cinta Tuhan, kita semakin melekat kepada Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita sudah matang, kita sudah siap untuk menerima berkat tersebut. Makanya Tuhan tahu waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, menurut waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Nah, yang selanjutnya adalah kemurahan. Kemurahan adalah sifat ilahi yang berkaitan dengan apa? Anugerah, kebaikan, kesabaran. Kemurahan berkaitan dengan anugerah. Itu adalah sifat ilahi kita. Jadi kita juga harus memiliki kemurahan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena Allah adalah murah hati. Hendaklah kita juga murah hati. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 36. Dibacakan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Di saat orang-orang yang mencari Yesus ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendapatkan mukjizat, orang-orang yang sakit datang kepada Tuhan. Di saat Tuhan dalam kelelahannya, di saat dia mau beristirahat, dia mau bersantai, tapi karena banyak orang yang mencari dia, sehingga dia tetap mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang mencari dia. Kita baca di Alkitab, seringkali Tuhan merasa lelah dan ingin beristirahat, tapi karena banyak orang berbondong-bondong mencari dia dan menantikan dia, meminta pertolongan dia, meminta belas kasihan daripada Tuhan,
tergeraklah hati Tuhan dengan apa? Dengan belas kasihannya, dengan kemurahan hatinya. Dia mau berkorban, dia mau menolong orang-orang yang berharap kepada dia dan datang kepada dia. Dikatakan makanya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Bukankah Tuhan juga orang-orang yang mengikuti dia, yang saatnya mereka mau makan, Tuhan menyiapkan makanan dengan 5 roti 2 ikan. Dengan 5 roti 2 ikan. Karena kemurahan hati Tuhan, sehingga mukjizat terjadi. Setiap orang boleh menerima berkat Tuhan karena kemurahan hati Tuhan. Dia selalu memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kalau kita mengikut Kristus, apakah kita mempunyai sifat yang murah hati juga? Hati yang selalu mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Hati yang belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mereka mungkin memilih, mereka yang dalam kekurangan, mereka yang dalam keterbatasan. Adakah kemurahan hati dalam hati kita? Adakah kemurahan hati dalam diri kita? Tergerak hati oleh belas kasihan dan mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Itulah yang kita dikatakan kita dalam pengikut Kristus. Hidup kita harus seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Apakah hidup kita, hidup saya dan saudara memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah orang lain bisa melihat kemurahan Tuhan dalam diri kita? Apakah orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita? Apakah orang lain bisa melihat kasih Tuhan dalam diri kita? Kita bukan hanya sebagai pengikut, tapi kita harus mempraktekkan setiap daripada firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada saya dan saudara supaya kita mampu untuk melakukannya. Amin. Selanjutnya adalah kebaikan. Allah kita adalah baik. Hendaknya setiap anak-anak Tuhan juga harus baik. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia selalu memberikan teladan kepada kita supaya kita mengikuti Dia. Siapakah yang akan masuk dalam kerajaan surga? Ya, melakukan kehendak Bapakku di surga. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Di sini dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu berbuahkan, ya. Terang itu berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itulah terang Tuhan. Kita harus memiliki kebaikan dalam diri kita. Harus ada keadilan, harus ada kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Maka kita harus memiliki itu semua, agar hidup kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahwa Yesus adalah guru yang baik. Lukas 18 ayat 18. Tolong dibaca. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh
Guru yang baik. Yesus adalah guru yang baik. Dikatakan guru yang baik. Yesus itu guru yang baik. Kalau Yesus itu guru yang baik, kita adalah murid-muridnya. Berarti kita harus mengikuti jejak guru kita. Kita harus menjadi pengikut. Kita harus mengikuti pemimpin kita, yaitu guru, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah guru bagi saya dan saudara. Bahkan apa yang Tuhan mau dalam diri kita, kita harus menjadi lebih baik. Benar? Kita harus menjadi lebih baik. Guru yang baik memberikan teladan yang baik, dan kita harus mengikuti teladan daripada guru kita. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya adalah buah roh yang selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel, yang walaupun bangsa Israel itu bebal. Kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel, walaupun bangsa Israel sering memberontak, sering bantah-bantahan, bahkan bangsa Israel dijuluki Tuhan tegar tengkuk, keras kepala, ngeyel lagi. Ya. Di saat mereka dalam kesesatan berseru-seru sama Tuhan, bahkan kadang mereka tidak tahu diri mereka yang salah, salahkan Tuhan. Kok Tuhan tinggal diam sih, tidak nolong, tidak bantu kita? Padahal otak bebal mereka. Di saat mereka sudah dalam keadaan nyaman, keadaan tenang, dia melupakan Tuhan. Dia pergi lagi, dia hatinya menyimpang daripada Tuhan. Dia menyembah Baal. Dia tidak lagi menyembah Tuhan, menyembah dewa-dewa. Itu dulu bangsa Israel. Tapi banyak saat ini juga kita adalah salah satunya bangsa Israel juga. Di saat kita diberkati, kita melupakan Tuhan. Berhala kita adalah sibuk mungkin mencari uang, sibuk kita jalan-jalan, sibuk mungkin kita kuliner. Harusnya minggu kita cari Tuhan, tapi kita kuliner. Kapan lagi katanya hari libur, hari lain bekerja. Kapan lagi kita mau jalan-jalan, nikmati jalan-jalan. Cari Tuhan nantilah, Tuhan di nomor 2 kan. Sering Tuhan setia dengan kita, walaupun kita tidak setia dengan Dia. Tuhan selalu memberikan waktu kepada kita, tapi kita selalu tidak ada waktu buat Tuhan. Dan kita selalu harus menuntut berkat Tuhan, menuntut janji Tuhan. Tapi kita tidak melakukan kewajiban kita di dalam Tuhan. Tuhan setia dengan kita, belum tentu kita setia dengan Dia. Di saat kita punya masalah, kita berseru-seru dengan Tuhan. Di saat Tuhan menjawab doa kita, kita melupakan Tuhan. Sama, hidup kita tidak beda dengan bangsa Israel yang ada dikatakan tegar tengkuk. Tuhan mau ada, Tuhan mau kita selalu ada bersama Dia, setia di dalam Dia, dalam keadaan baik atau tidak baik. Amin. Tuhan mau kita selalu setia dengan Dia di saat kita dalam suka dan duka. Kesetiaan adalah sifat ilahi dalam orang percaya sebagai buah daripada Roh Kudus. Jadi kita harus memiliki kesetiaan. Setia dengan pasangan, setia dengan pekerjaan, setia di dalam kita melayani Tuhan, setia dalam mengiringi Tuhan. Di saat kita setia dengan Tuhan, maka kita akan memiliki mahkota kehidupan. Dengan kesetiaan kita dapat bertahan melayani Tuhan. Walaupun ada badai, walaupun ada tantangan, kita setia mengiringi Dia. Karena kita memiliki jiwa atau hati yang setia. Di saat kita memiliki hati yang setia, kita dapat bertahan melayani Dia.
Kita bertahan dalam mengiringi dia dalam segala kesulitan apapun. Dalam tantangan, kesulitan, masalah. Bisa kita memiliki kesetiaan, maka kita akan tetap kuat di dalam dia. Kesetiaan itu adalah bagian daripada iman kita. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa setia kepada Allah. Di bagian daripada iman kita. Iman, pengharapan, kasih. Kasih itu menyangkut semuanya, menyangkut kesetiaan juga. Amin. Jadi kita harus memiliki kasih. Selanjutnya adalah kelemah lembutan. Tuhan Yesus menawarkan kita. Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kelemah lembutan. Dan Yesus menawarkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak keras hati. Orang yang tidak keras kepala. Orang yang tidak keras hati dan tidak sombong. Jadi kita harus tahu siapa diri kita sebagaimana adanya. Mengenal setiap diri kita apa adanya. Kita selalu merasa kecil di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Hidup kita hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Di saat orang memiliki kesombongan, dia akan suka memerintah. Suka dia merasa dia dominan. Di saat dia sombong, dia akan merasa dirinya tinggi. Padahal nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia akan suka disanjung, dihormati. Dia akan selalu merasa dia lebih hebat. Tapi Tuhan mau kita memiliki karakter itu kelemah lembutan. Lemah lembut pasti murah hati. Lemah lembut pasti rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat dalam Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Amin. Tidak ada kegaduhan, tidak ada pertengkaran. Harus ada kedamaian. Harus ada saling mengalah satu dengan yang lain. Haruslah kita bersikap lemah lembut satu dengan yang lainnya. Baru terjadilah suatu ikatan kasih. Ikatan persaudaraan di saat kita memiliki kelemah lembutan. Kalau kita memiliki kelemah lembutan, kita akan saling mengalah, tidak menonjolkan diri. Amin. Dan kita harus selalu ingat, kita bukan siapa-siapa. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang selanjutnya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Penguasaan diri. Kita lihat 1 Samuel 26, satu perikop itu. Kita tidak akan bahas, tapi bagaimana penguasaan diri Daud terhadap Saul. Saul yang begitu jahat sama dia, yang berulang kali ingin membunuh Daud, tapi Daud bisa menguasai diri di saat dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Daud selalu bisa menguasai dirinya
untuk tidak mencelakakan Saul. Karena dia tahu walaupun roh Tuhan sudah jauh daripada Saul, tapi Saul adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Makanya Daud bisa menguasai diri sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang fatal. Sering dalam kehidupan kita tidak bisa menguasai diri sehingga mengakibatkan kita fatal. Orang yang tidak menguasai diri, orang yang tidak bisa menguasai diri, pasti akan hancur hidupnya. Dikatakan satu firman Tuhan, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi penguasaan diri itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mengambil suatu keputusan yang gegabah, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka akan hancur hidup kita dengan keputusan yang kita ambil, dengan keegoisan kita, dengan gegabahnya kita, dengan kita tidak bisa menguasai diri kita. Amsal berkata bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Kalau orang yang bisa menguasai diri, coba kalau seorang pemimpin yang tidak bisa menguasai diri, maka perusahaan yang dipimpin itu akan hancur. Karena segala sesuatu dia dengan emosi, dengan gegabah. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Di saat kita menghadapi suatu masalah, tantangan, persoalan, yang Tuhan mau adalah duduk diam di kaki Tuhan. Di saat kita duduk diam di kaki Tuhan, maka kita bisa menguasai dalam setiap keadaan. Kita bisa menguasai diri kita dalam setiap keadaan. Karena di saat kita duduk diam di kaki Tuhan, kita mempunyai ketenangan dalam diri kita. Sehingga di saat kita ada ketenangan, kita bisa menguasai hati kita dan diri kita. Jadi penguasaan diri itu sangat penting. Menguasai diri dalam segala hal. Dalam mamon, ya, sangat penting juga. Jadi setiap kita harus ada pengendalian diri atau penguasaan diri. Jadi dalam kita mengikut Kristus, harus kita memiliki buah-buah roh. Di saat kita memiliki buah-buah roh, maka perjalanan hidup kita akan dan pasti berhasil dan beruntung. Amin. Karena Roh Kudus, di saat kita memiliki buah-buah roh itu, berarti Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka dipastikan hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Pasti kita berjalan di jalan kehendaknya Tuhan. Pasti kita berjalan di dalam rencananya Tuhan. Amin. Dan kita akan hidup dalam berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Kenapa? Di saat kita memiliki buah-buah roh, kita pasti hidup dalam perkenanan Tuhan. Seperti Abraham juga hidup dalam perkenanan Tuhan, maka dia menerima janji-janji Tuhan atau berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan kepadanya pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kami memiliki buah-buah roh daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami sangat butuhkan Roh Kudus ada dalam hidup kami, agar kami menghasilkan buah-buah roh seperti sifat dan karakter daripada Tuhan kami, Allah kami, yaitu Yesus Kristus. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu
bukan kami hanya mendengar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Saat ini kami rindu jamahan-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan, kasih-Mu bagaikan air yang mengalir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami, kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti air yang mengalir
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih setiamu. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Kau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh semakin dituntun di dalam Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Roh hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau sehingga apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh semakin disampaikan melalui hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua. Kami juga mau sepakat saat ini mengangkat kedua tangan kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Fendi Febrinita yang telah Kau percayakan menggembalakan jemaat di GKK Living Bread ini. Penyertaan-Mu sempurna dalam sepanjang kehidupannya kemanapun kakinya melangkah untuk melayani Engkau. Kami percaya Kau Tuhan Allah turut campur tangan untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkat-berkat Engkau kirimkan menyertai di sepanjang kehidupannya. Apa yang menjadi keperluannya Engkau Tuhan Allah yang memelihara dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan Allah yang berikan roh takut akan Engkau. Roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan ada di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala Sidang kami. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini. Urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini. Bahkan juga dan kami semakin Engkau tambah-tambahkan. Begitu pula setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi dengan urapan baru daripada Engkau. Engkau juga Tuhan Allah yang senantiasa berikan roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Kami boleh senantiasa rindu akan hadirat-Mu. Kami boleh senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Tutup bungkus daripada kami dengan kuasa darah-Mu. Tuntun setiap langkah kami untuk kami tetap berjalan di dalam langkah-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk bangsa kami, Engkau yang memberkati bangsa kami turut campur tangan dalam berbagai bidang. Bangsa kami boleh mengalami penuaian yang lebih besar lagi atas Indonesia ya Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan Allah yang berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Engkau turut campur tangan dalam setiap keputusannya. Roh sukacita, roh damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami. Shalom boleh ada atas bangsa kami. Dan juga Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan Engkau beri berhasil dan beruntung. Semakin Engkau Tuhan ajarkan kami untuk menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sempurnakan doa kami. Dan sebentar daripada kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menyertai perjalanan kami, sampaikan kami di rumah dengan selamat, dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami pulang, kami ingin menerima berkat daripada Engkau.
Sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita rindu menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan